Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pilo Coffee. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, ini dengan saya Dian, Bu. Saya Maria. Ya, nama saya juga Rahmah, Pak. Oh, terdengar ya, Bu? Ya, Ibu Maria ya. Iya. Saya Dian, Bu ya. Untuk awal mungkin ini Bu ya, bisa perkenalkan diri dulu tentang diri Ibu buat pendengar kami mungkin yang banyak yang belum tahu pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah. Usia saya saat ini 51 tahun. Saya asli Putri Gayo, tinggal di Takengon, Aceh Tengah. Punya anak 4, 2 cowok, 2 cewek. Sehari-harinya Ibu sibuk apa? Sehari-hari kita mengurus kopi mulai dari petani sampai dengan ready ekspor, dibantu dengan staf, dengan anak-anak gudang, dengan petani. Kalau di Koperasi Ketiara Ibu posisinya sebagai apa, Bu? Kebetulan kita hampir 2 periode setengah, mulai dari 2009 sampai saat ini kita tetap masih dipercaya oleh petani sebagai ketua Koperasi Ketiara. Anggota utamanya perempuan, Bu ya, Koperasi Ketiara ini, Bu ya? Misi kita memang di perempuan, karena kenapa saya memilih anggotanya banyak perempuan, karena dari dulu-dulunya semua laki-laki di depan. Jadi dengan berdirinya Koperasi Ketiara, kita ingin membangkitkan perempuan yang ada di Gayo. Itu tujuan pertamanya. Iya Bu, di situasi pandemi ini Bu kan banyak penjualan menurun. Kemudian bagaimana Koperasi Ketiara menghadapi ini atau kondisinya gimana di sana? Sebenarnya di COVID-19 dampaknya tidak terlalu dampak. Kenapa saya bilang tidak terlalu dampak? Karena sebelum ada COVID-19, kita di koperasi itu sudah mempunyai kontrak dengan beberapa buyer. Contohnya seperti Atlas di Amerika, terus Royal di Amerika, ada Traboka di Belanda, ada DRW di Inggris. Itu kita udah punya kontrak duluan. Hanya memang pengiriman di pending karena kita juga ada VC dengan beberapa buyer. Kalau pagi-pagi mereka juga katanya kafenya tutup, restorannya tutup, gudangnya tutup. Gitu Mbak ceritanya. Kalau harga sendiri nggak ada perubahan Bu ya? Kalau sebelum COVID itu harganya kita mengikuti harga yang ada di kontrak. Tapi setelah cukup, ini kan lagi panen besar nih kopi di Gayo. Jadi selagi panen, kontrak kita kan udah cukup nih. Jadi untuk yang panen sekarang, kita tidak punya harga. Makanya terjadilah penurunan harga kopi Gayo. Karena kita pun mau jual kemana juga tidak tahu. Ya. Kalau serapan lokalnya bagaimana Bu? Kalau di lokal kita manfaatkan sekarang, kebetulan saya sebagai pengelola resi gudang juga. Jadi kopi-kopi petani itu ya kita simpan di resi gudang. Resi gudang tuh dengan bunga 6% disubsidi oleh pemerintah. Kalau penjualannya selama pandemi ini untuk lokal menurunkah Bu? Kalau penjualan ya menurun karena tidak ada yang beli. Setiap kita tawarkan tidak ada yang beli. Jadi kita pun kebetulan ada kita minjam uang bank. Jadi uang bank itu kita habiskan belanja untuk petani. Setelah habis uang bank ya, jadi kita nggak bisa belanja lagi. Jadi untuk ekspor pun juga nggak kekirim Bu ya? Untuk ekspor alhamdulillah dalam waktu yang dekat akan ada yang berangkat untuk Royal. Kan dari beberapa pemasok itu pembeli itu kan ditunda pengirimannya, tapi itu dia jumlahnya berkurang juga nggak pembeliannya atau tetap mengikuti kontrak jumlahnya? Karena kopinya udah ada, jadi itu tidak berpengaruh. Karena sebelum COVID kita sudah belanja, kontraknya sudah ada. Hanya yang panen sekarang ini. Itu yang tidak ada kontrak.
Itu yang kita harus menampung kopi petani. Jadi kita tampung kopi petani, penjualan itu belum tahu kemana kita jual kopi petani ini. Makanya harga agak menurun sedikit kita beli. Penjualan lokal nih misalkan tadinya sebelum COVID-19 ini penjual turunnya pas COVID itu 70% kah, 50% kah? Setelah COVID tuh kira-kira turunnya berapa persen, Bu? Hampir 50%, Mbak. Hampir 50% ya. Kalau penjualan. Kemudian untuk panen tahun ini harga cerinya bagaimana, Bu? Apakah ada penurunan? Kalau panennya bagus karena hujan juga bagus, hasil kualitas juga bagus, petani juga prosesnya dengan bagus. Karena petani kalau masuk kebun kan nggak ada masalah, di sana kan aman mereka dalam kebun. Jadi panennya tetap lancar, gendalanya itulah di penjualan tadi. Mau tidak mau petani tetap harus memanen kopinya. Karena kopi itu kan nggak tahu dia, jangan dulu merah karena ini lagi musim corona. Itu tetap aja merah, 15 hari lagi wajib dipanen, 15 hari lagi wajib dipanen. Jadi kopi sekarang banyak stok yang ada di Gayo. Harga cerinya sampai berapa sekarang, Bu? Untuk panen kali ini? Sebelumnya 130 satu kaleng. Sekarang? Ada yang 100. Saat ini mungkin di 80.000 satu kaleng. Satu kaleng 80.000 ya? Kira-kira kalau pembelian nggak ada, terus ibu tetap Koperasi Ketiara tetap menyerap, itu nanti bagaimana tuh, Bu, nasib biji kopinya? Kalau disimpan terlalu lama gitu kan? Kebetulan kalau kopi Gayo kita proses langsung, dia kadar airnya 12%, terasenya 8, udah disortir dan kopi itu posisinya sudah ready ekspor. Kopi yang ada kita kumpulkan, kita ajukan ke resi gudang dan pihak BRI mencairkan 70% dananya dengan bunga yang 6% tadi. Jadi karena resi gudang ini ya? Jadi resi gudang itu sangat membantu petani yang ada di Aceh Tengah. Di Bener Meriah juga ada resi gudang, di Aceh Tengah juga ada resi gudang. Saat ini resi gudang mencapai 320 ton. Lalu, Bu, bisa cerita lagi, Bu, strategi selain resi gudang apalagi yang ditempuh oleh pihak Ketiara? Karena dengan adanya resi gudang itu plafonnya mungkin diberikan oleh dari Menteri Keuangan ada mencapai 20 miliar, jadi belum habis, jadi masih ada peluang untuk masuk ke resi gudang. Memang harganya tadi agak murah. Kenapa agak murah? Karena kita pun belum tahu jual kemana ini kopi. Jadi kita stokkan dulu, setiap bulan kita bayar bunga bank. Panen kali ini diperkirakan Ketiara menyerap berapa banyak, Bu? Estimasi, karena kita punya estimasi Ketiara ada di 60 kontainer ready ekspor. 60 kontainer ya? Itu harus diserap semua? Itulah sebenarnya estimasinya 60 kontainer, tapi setiap tahun tidak terjual semua. Kalau tidak terjual bagaimana Bu akhirnya nanti? Terus selain resi gudang, kalau dari lokal sendiri Bu, roster lokal kayak misalnya roster specialty gitu, itu masih kecil banget Bu ya jumlah pembeliannya ya? Karena di sini kan ada 19 koperasi, ada juga pedagang konvensional, terus ada juga seperti PT Olam juga berada di Bener Meriah, mereka juga beli. Jadi kita pun berapa estimasi kita kalau tidak terjual, itu mungkin petani bisa menjual ke pedagang-pedagang lain. Jadi misalnya kayak Olam dan sebagainya gitu Bu ya? Iya bisa jual atau pedagang konvensional itu bisa. Yang penting kalau kopi itu tetap laku lah, walaupun dengan harga mungkin agak menurun. Pasti habis aja gitu ya Bu ya, cuman paling harganya aja yang berubah gitu ya. Sekarang kan kalau dulunya mungkin estimasi tidak mencukupi karena zaman konflik, ada kebun tertinggal, ya kan? Iya. Kalau sekarang kan kebun tertinggal sudah diperbaiki, sudah banyak panen, terus lahan-lahan baru juga banyak dibuka, jadi panennya agak meledak, jadi tidak tertampung oleh eksportir lokal. Dan kendala ini semuanya dialami oleh pemain eksportir yang lain juga Bu ya, nggak hanya Ketiara gitu ya?
Sepertinya begitu. Tapi teman-teman juga koperasi lain juga menanggulangi pedagang eksportir Medan juga ada yang beli seperti Olam yang lain-lain. Jadi kopinya kayaknya tertampung semua. Ini Bu, kalau misalkan banyak yang bilang nih pandemi mungkin sampai akhir tahun atau sampai tahun depan. Kira-kira dari Bu Rahma sendiri apakah sudah ada langkah-langkah strategis untuk menangani hal ini? Itu yang kami sedang berdoa nih. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu, cepat pergi, ekonomi tetap. Yang paling utama kita doakan adalah di negara-negara seperti negara Eropa atau Amerika. Semoga semua cepat berakhir karena nasib kami khususnya petani Gayo itu ada di tangan mereka pembeli kopi. Khususnya yang ada di Aceh Tengah nih 90% semuanya petani kopi, makan dari kopi, belanja anak dari kopi, semuanya dari kopi. Jadi kopi itu adalah napas dari rakyat Gayo. Kalau boleh tahu jumlahnya berapa Bu di Ketiara sendiri yang bergabung? Kalau petani Ketiara kurang lebih kalau kopi Ketiaranya ada 1.600 petani. Kita ada punya junior juga kita buat. Koperasi Ratu Ketiara Gayo ada 1.300 petani. Jadi kurang lebih ada 3.000 petani. Banyak Bu ya? Banyak sekali Pak. Jadi kebanyakan itu perempuan. Tapi perempuan hebat, kerja keras, berani. Jadi kami tidak merepotkan suami. Karena ibu-ibu juga di sini di samping ke kebun juga mereka bisa ikut sortir kopi. Jadi mendapatkan hasil, kalau mau beli lipstik apa mungkin tidak membebani suami. Jadi perempuan yang mandiri Bu ya? Harus mandiri, tidak boleh lagi seperti ibu-ibu yang dulu. Makanya kita pilih ibu-ibu banyak, kita sosialisasikan, kita ajak kerja, jangan di rumah. Jadi walaupun dia udah punya kebun, kalau kebunnya sudah siap dipanen, mereka ikut sortir kopi, kegiatan ada. Jadi kalau rame-rame jadi tidak terlalu stres. Jadi banyak cerita mereka membuat mereka juga gembira. Saya dukung penuh Bu. Terima kasih. Perempuan-perempuan hebat ini. Kalau sekarang Bu, kondisi petani-petani perempuan di sana bagaimana Bu? Apakah sedang panen raya Bu ya? Jadi di sini sistemnya ada namanya istilahnya kalau bahasa Gayo tuh namanya bejamu. Bejamu tuh seperti bergotong royong tapi tidak memakan upah. Ada nanti dibuat di sini ada 10 petani atau 6 petani. Kalau panen kebun kopi si A, kita rame-rame ke kebun kopi si A memetik rame-rame dan membawa alat masing-masing. Kalau tidak puasa kita bawa bontot masing-masing karena ini Ramadan, jadi bekerjanya sebentar saja. Itu dia. Jadi kegiatannya selalu positif, ada di dalam kopi, ada di dalam kebun. Nah, itu dia Mbak. Selain bertani kopi Bu, untuk kegiatannya sortir, terus apakah ada kegiatan lain Bu? Ya ibu-ibu di sini kalau pagi cepat, kalau yang ke kebun pun tidak dipaksa, mungkin hanya sampai jam 11, saatnya sholat zuhur pulang, sore nggak kerja lagi karena untuk menyiapkan berbuka puasa. Kalau yang ibu-ibu sortir pagi juga begitu, jadi tidak dipaksakan karena kami kerjanya rame-rame tadi, udah siap nanti di kebun si A ke B, nanti ada jedanya juga. Terus kalau hari Jumat ya pengajian ke Menasah. Jadi selain usaha di kopinya tapi tetap ada kebersamaan juga di pengajian Bu ya? Ya itu tetap ada karena untuk memikirkan akhirat juga ada. Nanti apa bekal bawa ke akhirat? Nanti bangkrut di akhirat Mbak. Kalau sembako Bu di sana harganya naik Bu? Dampak COVID ini? Kalau sembako malah kalau di Gayo itu seperti cabai, tomat, sayur-sayur itu malah murah. Jadi kita kasihan juga dengan yang petani yang palawija karena harganya turun. Kalau harga minyak goreng gitu Bu? Kalau minyak goreng kayaknya standar biasa, gula biasa. Jadi dari segi kesehari-harian atau
kebutuhan sehari-hari pokok gitu di sana nggak terlalu berat Bu ya. Soalnya kan maksud saya kopi itu kan turun harganya, terus kalau harga naik kan tambah berat gitu Bu, double gitu ya. Harga turun tapi bahan kebutuhan naik gitu. Kalau buat kami petani Mas, karena di kebun kami, di celah-celah kebun kami nanam sayur, nanam cabai, terus kayak alat-alat seperti ala-ala bumbu, mungkin kunyit, jahe. Jadi kami itu jarang beli. Di samping juga organik, segar gitu. Kecuali mau pingin entah masak, entah pingin sayur wortel, kentang baru dibeli. Tapi kalau untuk sayur-sayuran hijau itu rata-rata petani punya, kalau nggak di pekarangan rumahnya, di dalam kebunnya ada. Jadi yang dibeli pun sedikit sekarang ya, sedikit gitu ya. Jadi kayak paling minyak goreng gitu ya. Kecuali petani yang malas itu baru nggak ada dalam kebunnya. Tapi kalau petani yang rajin, rata-rata di sini saya lihat kalau di dalam kebun semua ada palawijanya. Seperti buah juga kayak seperti alpoka, jeruk, jambu, terong Belanda itu rata-rata ada. Karena buah itu juga mendukung rasa di kopi. Makanya kita selalu menganjurkan ke petani, silakan tanami tanaman selingan di dalam kebun. Ditanam wajib ada alpokat, ada jeruk, ada pisang. Itu mempengaruhi di rasa kopi, Mbak. Ibu ini mungkin ada tambahan atau pesan-pesan teman-teman pendengar? Ya, buat teman-teman semua, mari kita menjaga langkah kaki, mari kita tetap mengikuti peraturan pemerintah, dan kalau tidak ada kegiatan tetap di dalam rumah. Kalau kami petani pasti aman karena kegiatan kami hanya di dalam kopi. Kayaknya kalau virus corona nggak ada di dalam kebun kopi. Jadi kami merasa aman. Kalau buat yang di kota-kota tetaplah di dalam rumah biar cepat berakhir COVID-19 dan ekonomi kita lebih baik kembali seperti dulu-dulunya. Amin. Amin, Bu. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu sudah berbagi di Bincang Kopi ya, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.